Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Nun Channel. Kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian semua tentang 5 masalah yang diakibatkan karena membakar sampah. Bagaimana cara mengatasinya dengan ketiga? Dan bagaimana juga tingkat resikonya? Membakar sampah adalah salah satu kebiasaan buruk masyarakat Indonesia dan itu sulit untuk dihilangkan. Cara ini dianggap jalan pintas untuk menyingkirkan tumpukan sampah. Padahal membakar sampah justru akan memunculkan berbagai masalah baru untuk kesehatan orang-orang sekitar. Nah, sebelum ke pembahasan, menurut kalian ada nggak sih hukum tentang pembakaran sampah yang asapnya mengganggu sekitar? Jadi, sebenarnya membakar sampah itu diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Terus, apa sih kok aku tiba-tiba tanya tentang peraturan undang-undangnya? Karena jika kita tinggal di lingkungan yang seringkali ada pembakaran sampah sampai ada asap yang mengepul, tentunya kita akan merasa terganggu kan? Jadi sebenarnya kita bisa melaporkannya. Tapi kali ini aku nggak akan bahas lebih detail mengenai undang-undangnya ya, karena pokok dari video aku kali ini adalah pembahasan tentang masalah yang diakibatkan dari membakar sampah. Oke, langsung saja simak video ini sampai akhir ya. Membakar sampah di lingkungan rumah. Kira-kira apa saja ya masalah yang ditimbulkannya? Nah, yang pertama, kepulan asap. Kepulan asap ini dapat berisiko sesak nafas dan juga batuk-batuk. Nah, kira-kira berapa sih tingkat risikonya? Mari kita hitung. Cara menghitung tingkat risiko bisa menggunakan rumus tingkat risiko sama dengan frekuensi dikali akibat atau keparahan. Frekuensi yang dimaksud di sini adalah kemungkinan risiko yang terjadi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya perhitungan metrik bukanlah ilmu yang pasti, di mana kita mengalihkan bilangan real dikali bilangan real lagi. Di sini untuk tingkat risiko di tingkat 4, apakah ini bilangan real? Bukan. Misalnya, masalah yang ditimbulkan karena membakar sampah yaitu asap yang menyebabkan sesak nafas dan batuk-batuk. Nah, sesak nafas ini jika kita lihat frekuensinya itu sering terjadi atau bisa dibilang ada di angka 3 misalnya. Kemudian tingkat risiko yang dihasilkan yaitu di kisaran risiko yang tinggi, jadi bisa dibilang ada di angka 3. Maka bisa dihasilkan 3 dikali 3 sama dengan 9. Maka kisaran tingkat risiko ada di tingkat 9, dan ini merupakan risiko yang tinggi. Nah, meskipun ini termasuk risiko yang tinggi, namun belum tentu, karena setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang nanti itu sesak nafas bisa berakibat fatal, ada juga yang hanya sekedar sesak nafas dan tidak perlu memerlukan pertolongan medis gawat darurat. Jadi intinya di sini, angka di tingkat risiko ini bukanlah sebagai patokan, tergantung kondisi dan situasi. Oke, kita lanjut ke masalah yang kedua. Masalah yang kedua yaitu bahan-bahan kimia yang berbahaya akibat pembakaran sampah dapat menghasilkan karbon monoksida dan formalin, juga partikel logam berukuran kecil yang dapat langsung menembus paru-paru. Nah, kemungkinan terjadinya ada di frekuensi 1, kemudian tingkat keparahannya ada di tingkat antara 3 sampai 5. Anggap saja ada di kisaran tingkat 3. Jadi tingkat risiko sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, meskipun di angka 3 ini termasuk tingkat risiko yang rendah, namun ini bisa berakibat fatal. Nah, maka kita tidak hanya mematokkan dengan sisi angka di matriks ini. Jadi ketika nanti dengan K3 bisa merencanakan dan menanggulangi dengan cara yang sangat efisien. Nah, lanjut ke masalah yang ketiga, yaitu kandungan dioksin dari sampah plastik memiliki sifat karsinogenik dan dapat mengganggu sistem hormon dalam tubuh. Racun ini dapat menumpuk di dalam lemak tubuh dan diserap oleh plasenta bayi dan ibu hamil. Kemungkinan terjadinya sih masih jarang terjadi, namun berisiko tinggi, maka tingkat risikonya berada di tingkat sedang.
Namun, jika seandainya ini terjadi, ini termasuk golongan tingkat risiko yang tinggi, karena di Indonesia sudah ada beberapa bayi yang meninggal karena kepulan asap. Kemudian lanjut ke masalah yang keempat, jika tidak hati-hati membakar sampah bisa berakibat menjadi kebakaran besar. Tingkat kemungkinannya sih jarang dan berisiko rendah, maka tingkat risikonya berada di tingkat rendah. Lanjut ke permasalahan yang nomor 5. Membakar sampah dapat mengakibatkan pemanasan global yang akibat yang ditimbulkannya yaitu suhu udara yang semakin panas. Tingkat kemungkinannya cukup sering, namun berisiko rendah sehingga tingkat risikonya pun cukup rendah. Jadi, tak hanya berdampak pada lingkungan, bahaya membakar sampah sembarangan juga bisa mengancam kesehatan manusia dan menyebabkan berbagai masalah, mulai dari gangguan pernapasan hingga penyakit kronis. Pasalnya, asap hasil pembakaran sampah mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya, dapat mengakibatkan polusi udara juga. Untuk itu, sebagai pencegahannya, kita dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, hindari pemborosan. Semakin banyak produk rumah tangga yang kamu beli, semakin banyak pula sampah yang akan ditimbulkan. Maka dari itu, beli bahan makanan atau produk rumah tangga secukupnya dan pilih produk dengan kemasan yang paling simpel. Contohnya adalah mengubah kaleng bekas menjadi pot tanaman atau celengan, baju bekas menjadi lap atau keset, dan sebagainya. Yang kedua, daur ulang. Gunakan barang-barang bekas yang masih bisa digunakan dan didaur ulang menjadi barang-barang baru yang ekonomis dan bermanfaat. Misalnya, membuat keranjang dari kumpulan bungkus kopi sampai koran yang menjadi kertas daur ulang dan sebagainya. Yang ketiga, jadikan pupuk kompos. Daripada kita membakarnya, jadikan sisa-sisa bahan makanan dan daun-daunan menjadi pupuk kompos untuk tanamanmu. Kemudian, membawa kantong belanja dan alat makan sendiri. Membawa kantong belanja dan alat makan sendiri dapat mengurangi penggunaan plastik. Plastik sendiri merupakan material yang sangat sulit terurai dan dapat mencemari kualitas air dan tanah. Oleh karena itu, menggunakan tote bag berbahan kain saat berbelanja atau membawa tumbler saat bepergian akan turut menurunkan jumlah sampah plastik yang beredar. Selain itu, membawa makanan bekal sendiri juga akan membiasakan gaya hidup sehat. Lalu, donasikan barang-barang yang tidak terpakai. Banyak dari kita yang membuang barang tidak terpakai yang menumpuk di gudang atau di sudut-sudut rumah. Mendonasikan barang-barang tersebut ke orang lain tentu merupakan tindakan yang lebih mulia karena akan mengurangi jumlah sampah yang kita buang sekaligus membantu orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah, jadi itu beberapa langkah untuk mencegah atau menanggulangi bahaya dan masalah-masalah yang ditimbulkan karena pembakaran sampah. Walaupun hanya hal sepele atau hal kecil, namun itu sangat berguna bagi bumi kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi, sekian dulu ya video dari aku kali ini. Terima kasih udah nonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.